Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين إخواني في الدين وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Dengan nikmat dan taufiknya kita masih bisa berkumpul dalam rumah Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka talibul ilm atau talabul ilmi, mencari ilmu, mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini sebagai tanda kebaikan bagi kita semuanya, karena dengan ilmu kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik, dengan sesuai apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pelajaran kita yang sudah berapa? Hampir 2 bulan lebih kita istirahat karena Ramadan. Alhamdulillah kita bisa kembali menyampaikannya, yaitu kitab Khulasatu Ta'zimil Ilm, ringkasan pengagungan terhadap ilmu, yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Beliau dalam kitabnya ini membahas pokok-pokok pengagungan terhadap ilmu, sekaligus nanti juga adab dalam menuntut ilmu. Karena adab, jemaah sekalian, adab adalah di atas ilmu. Sebelum seorang belajar ilmu, harus dia belajar adab terlebih dahulu. Adab sangat penting dalam agama kita. Orang yang memiliki ilmu yang banyak tapi tidak memiliki adab, maka dia bukan seorang yang berilmu. Orang yang adabnya bagus sekalipun sedikit ilmunya, maka dialah seorang yang beradab, seorang yang berilmu. Pada kesempatan yang telah berlalu telah kita sampaikan Maqid al-hadi ashar, pokok yang ke-11, yaitu siyanatul ilmi amma yashinu, menjaga ilmu dari apa-apa yang dapat menodainya, mimma yukhaliful muru'ah wa yahrimuha, dan dari hal-hal yang dapat menyelisihi muru'ah, yang dapat meruntuhkan muru'ah. Jadi seorang talibul ilmi, seorang penuntut ilmu, dia harus menjaga ilmunya, dia harus menjaga muru'ahnya. Dengan menjaga muru'ah, harga diri, muru'ah itu ya, harga diri. Dengan menjaga harga diri, maka ilmu yang dia bawa
bisa tersampaikan kepada orang lain. Coba kalau kita ini berilmu, mengaku mengikuti sunnah Nabi, tapi muruah kita nggak ada. Ya, kita bergaul dengan orang-orang yang bebas, ahli maksiat, kemudian kita menyampaikan ilmu. Kira-kira ilmu kita diterima apa tidak? Nggak bakal diterima. Ya, jadi di pundak kita ini ada amanah besar, ada amanah ilmu. Kita harus menjaga muruah kita supaya ilmu ini tersampaikan kepada manusia yang lain. Karena dengan kita mengamalkan ilmu, mengamalkan sunnah, manusia akan melihat, akan menilai. Sekalipun kita tidak berbicara, tapi mereka bisa menilai dari praktek kita terhadap pengakuan kita ahli sunnah wal jamaah. Ya, kita wajib menjaga ilmu dengan menjaga muruah kita. Kemudian telah kita sampaikan pula maqid ats-tsani asyar, maqid yang ke-12, ittikhab suhbati salihati lahu, yaitu memilih teman yang saleh dalam menuntut ilmu, teman yang baik dalam menuntut ilmu. Ini sangat berpengaruh, karena sahib dikatakan teman karena dia bisa mempengaruhi kita. Teman itu sungguh besar pengaruhnya. Ya tidak, bisa merubah karakter seseorang dengan sebab teman. Awalnya baik, bagus ini akhlaknya, tapi karena dia bergaul dengan teman-teman yang jelek, bisa jadi dia jelek, rusak. Oleh karenanya pembunuh 100 nyawa itu apa? Kata si alim, kamu harus pindah itu dari tempatnya yang jelek menuju tempatnya si fulan, beribadah kamu bersama mereka. Karena kalau tobat tidak pindah dari kampung itu, sia-sia nanti. Bisa jadi kembali ke masa lalunya. Maka diperintahkan untuk pindah. Nah, dalam menuntut ilmu ini penting sekali namanya teman, untuk memotivasi kita dalam belajar. Ini sangat penting. Ya, itu teman, ya, sangat berpengaruh sekali. Dalam kita mengamalkan sunnah, dalam mengamalkan agama, teman juga penting, bisa memperkuat kita. Kita sendirian mengamalkan sunnah di satu daerah begitu, gimana rasanya? Aduh, sepi. Tapi kalau ada temannya jadi kuat. Makanya kita ini jangan jauh-jauh dari ahli ilmu, dari orang-orang penuntut ilmu, dari orang-orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya agama kita kuat. Baik. Ya, jadi memilih teman yang saleh dalam menuntut ilmu. Kemudian kita masuk pembahasan yang baru, yaitu al-maqidus tsalits asyar, pokok yang ke-13 dari pengagungan terhadap ilmu, badlul juhdi fi tahaffudil ilmi wal mudhaqarati bihi was-su'ali anhu. Bersungguh-sungguh untuk menghafal ilmu dan mudzakarah. Mudzakarah itu mendiskusikan ilmu itu bersama teman-teman. Was-su'ali anhu, dan bertanya tentang ilmu. Jadi ilmu itu yang pertama kita hafal, yang kedua didiskusikan, entah itu membahas satu hukum atau saling menyimak satu dengan yang lain, dan yang ketiga rajin bertanya. Itu supaya kita sukses dalam menuntut ilmu. Kata beliau, ittalaqihi 'ani syuhuri la yanfa'u bima hifdhin lahu, karena mengambil ilmu dari para masyayikh, dari para alim, tidak akan banyak memberikan manfaat dengan tanpa menghafal. Kita belajar tiap hari ini, tapi ilmu itu ya sudah, setelah belajar tutup kitab, taruh di rak buku, habis itu kapan bukanya? Sepekan lagi. Kira-kira masuk nggak ilmunya? Nggak bakal masuk kalau nggak dihafal. Oleh karena itu tujuan beliau meringkas kitab ini supaya dihafal matanya. Karena ulama dulu mereka, ya, atau para ulama secara umum, mereka rajin menghafal Al-Quran, sudah hafal dari kecil, dari muda itu sudah hafal matan-matan hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, mereka hafal. Maka tidak heran ketika mereka menyampaikan ilmu tangan kosong.
ya kan? Ilmu sudah berada di benak mereka, di dalam hati mereka kokoh, ya kan? Beda dengan umumnya manusia, kitabnya kebakaran, ilmunya kebakaran. Kitabnya hilang, ilmunya hilang, karena ilmu yang ada di dalam kitab. Para ulama mengatakan al-ilmu fis sudur, laisa fis sudur. Ilmu itu apa yang ada di dalam hati, bukan di catatan. Boleh mencatat untuk mengingat nanti, tapi yang paling penting adalah dihafal. Dihafal. Jadi sehingga nanti kalau dibutuhkan kita bisa menyampaikan. Ingat. Baik. Kemudian wamudhaqaratin bihi, dan didiskusikan bersama teman-teman. Gitu ya. Kalau di pesantren ya belajar bahasa Arab, nahwu shorof, ya nanti didiskusikan bersama teman, artinya apa, i'rabnya apa, berkembang nanti santri yang seperti itu, santri aktif. Tapi kalau habis belajar taruh lemari buku, besok sepekan lagi baru dibuka, nah ini calon yang kesulitan dalam menuntut ilmu. Jadi dihafal, didiskusikan, kemudian wasu'alin anhu, dan bertanya tentang ilmu. Misalnya apa yang belum jelas ditanyakan, jangan sampai sudah jelas sama A, sudah padahal belum, karena ragu menjawabnya. Jadi apa yang belum kita pahami tanyakan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi bertanyalah kepada ahlinya jika kita ini nggak tahu. Jangan mereka-reka sendiri, oh ini kayaknya hukum yang pas seperti ini. Jangan. Itu bahaya, lebih besar daripada dosa syirik. Kemudian kata Syekh, fa haula'i tuhaqqiqu fi qalbi talibil ilmi ta'zimahu. 3 hal di atas akan mewujudkan pengagungan seorang penuntut ilmu terhadap ilmu yang dia pelajari. Jadi kalau kita mewujudkan 3 hal yang telah kita sampaikan tadi, maka seorang hamba akan mengagungkan ilmu yang dia pelajari, ilmu agama. Jadi kalau orang itu senang, bangga dengan apa yang dia pelajari, dia akan senang terus untuk mempelajarinya. Dengan cara diantaranya ini, menghafal, mendiskusikan ilmu tadi, bertanya apa yang dia belum pahami. Bikamal iltifati ilaihi wastighali bihi, dengan terus memperhatikan ilmu tadi dan menyibukkan diri dengan ilmu tadi. Fal hifdzu hulwatun bin nafsi, maka menghafal itu adalah menyendiri dengan jiwa kita. Jadi kita habis belajar, kemudian kita hafalkan menyendiri begitu. Jangan di tempat ramai, ya kan? Menghafal di tempat ramai, di tempat orang-orang main bola, di perempatan, nggak bakal hafal. Jadi menghafal itu menyendiri, kalau bisa mungkin di masjid atau di tempat yang menurut kita nyaman, menyendiri, kemudian kita hafalkan ilmu tadi. Demikian pula menghafal Quran. Wudu, diambil tempat mihrab kita di dalam rumah kita atau ke masjid, menghafalkan Quran sendiri dengan jiwa kita, dihafal, dibaca dulu berapa kali baru dihafal begitu. Hifdz. Wal mudzakaratu julusun ilal qarin, dan mudzakarah itu artinya adalah duduk bersama teman-teman. Jadi duduk bareng mendiskusikan apa yang telah dipelajari tadi begitu. Mungkin catatannya ada yang kurang, tanya temannya, tadi i'rabnya ini apa, ditambahkan, ini tadi hukumnya apa, diperjelas. Nah ini subhanallah kalau majelis ilmu seperti itu. Wasu'alu ikbalun 'alal 'alimi, dan maksudnya dari soal bertanya itu adalah menghadap kepada si alim, seorang yang berilmu. Kita belajar apa yang belum jelas, tanyakan. Kalau mungkin malu dalam majelis, datengin begitu. Tapi jangan pas di jalan, ustadznya pas lagi jalan begitu ya, mau pulang tanya di jalan, karena ini masih sibuk, mungkin pikirannya masih mau kesibukan apa, kita tanya ya mungkin bisa salah dalam berbicara. Jadi mungkin kita pilih waktu yang tepat, yang pas untuk kita bertanya, seperti itu ya.
Baik. Kemudian kata Syekh, walam yuzalil ulama'ul a'lam yahuduna 'alal hifdzi wa ya'muruna bihi. Dan para ulama mereka mendorong para penuntut ilmu untuk menghafal dan memerintahkan mereka untuk menghafal juga. Jadi didorong, diberikan motivasi, diperintahkan untuk menghafal. Makanya setiap guru mengingatkan para santrinya, nanti di murojaah ya, nanti dipelajari lagi di rumah, ya kan? Pasti guru seperti itu, mengingatkan santrinya supaya belajar di rumah. Jadi belajar itu jangan hanya di kelas, bahkan dikasih PR, pekerjaan rumah, supaya ilmu tadi diingat oleh muridnya. Nah, para ulama dulu juga seperti itu ya, sampai sekarang dari para guru. Baik, sebentar ya, panas. Baik, kita lanjutkan. Kemudian kata Syekh, sami'tu Syekhana Ibnu Utsaimin yaqul, aku telah mendengar Syekh kami yaitu Ibnu Utsaimin beliau mengatakan, hafidna qalilan wa qara'na katsiran. Dulu kata Syekh, kami ini sedikit menghafal dan banyak membaca. Membaca rajin begitu, sehari mungkin bisa khatam. Tapi sedikit yang dihafal dari pelajaran buku tersebut. Fantafa'na bima hafidna aktsara min tifa'ina bima qara'na. Ternyata kami lebih banyak mengambil manfaat dari apa yang telah kita hafal daripada apa yang telah kita baca saja. Ya, manfaatnya lebih besar menghafal daripada sekedar membaca saja. Karena membaca hanya sekedar lewat saja. Ketika ditanyakan satu hukum apa yang telah dia baca, kayaknya kemarin saya baca, tapi di halaman berapa saya lupa. Nah, ini pentingnya menghafal. Atau butuh misalnya poin-poin dalam kitab kita catat kemudian kita hafal, ini juga bagus. Dan kitab ini sudah dimukhtasar, sudah diringkas sama beliau, tujuannya untuk dihafal para santri. Kemudian wa bil mudzakarati tadum hayatul ilmi fil nafsi. Dan dengan cara mendiskusikan dengan teman, dengan sesama penuntut ilmu, maka ilmu itu akan terus hidup di dalam jiwa kita. Jadi kalau kita setelah belajar menghafal, didiskusikan, bertanya apa yang belum paham, maka ilmu itu akan terus mengakar dalam jiwa kita. Jadi nanti kalau mau imtihan, sudah, nggak ngelembur-ngelembur, nggak apa-apa. Ada ini cerita santri Pak, subhanallah ya. Jadi pas mau ujian, semuanya sibuk lembur murojaah, dia tidur habis isya. Bersama itu ranking 1. Subhanallah. Karena ini anak rajin menghafal, rajin merangkum, rajin bertanya. Jadi temannya pada lembur murojaah, ya dia tidur enak-enak saja. Giliran imtihan ya dikerjakan, mumtaz. Ranking 1, subhanallah. Keistimewaan, fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penting menghafal. Dengan kita menghafal, mendiskusikan, bertanya apa yang belum kita pahami, maka ilmu itu akan terus hidup di dalam jiwa kita. Wa yaqwa ta'alluquhu bihi, dan akan kuat, semakin kuat nempelnya di dalam jiwa kita. Semakin kuat nempelnya. Jadi kalau dihafal, didiskusikan, ditanyakan apa yang belum paham, masya Allah faidahnya. Wal muradu bil mudzakarati mudarasatul aqran, dan yang dimaksud dengan mudzakarah itu adalah mendiskusikan bersama teman-teman. Kemudian waqad umirna bi ta'ahudil qur'ani alladhi huwa aisarul ulum, dan sungguh kita ini diperintahkan supaya mengulang-ulang Al-Quran, padahal Al-Quran itu adalah ilmu yang paling mudah, aisarul ulum, atau ilmu yang paling dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikr.
Kami mudahkan Al-Quran itu untuk diingat. Bersama itu kita diperintahkan untuk mengulang-ulang di murojaah. Jadi kalau kita mungkin sudah hafal satu juz, jangan kemudian nyantai, terus diingat, terus di murojaah. Dengan cara ya di murojaah terus atau diajarkan, itu juga salah satu cara supaya ilmu tadi tetap ada dalam jiwa kita. Oleh karenanya ada yang mengatakan salah satu mukjizat Al-Quran itu mudah hilangnya, mudah lupanya dibandingkan dengan lagu, ya tidak? Yang dulu hafal lagu sekarang sudah hilang apa masih ada? Kalau di apa ini diikuti irama, masih ingat lagunya? Masih ingat, padahal sudah berusaha dilupakan, nggak hilang-hilang. Tapi kalau An-Naba, ya kan, sudah satu kali hafal, sudah di murojaah, ditinggalkan 1 bulan, wah kacau. Itu Al-Quran. Maka di kita ini diperintahkan untuk mengulang-ulang Al-Quran di murojaah dengan cara tadi diajarkan mungkin sama anak-anaknya, gitu, atau belajar TPA. Itu juga salah satu upaya untuk memperkuat hafalan kita. Rawal Bukhari wa Muslim an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Imam Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan dari Ibnu Umar, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama mathalu sahibil qur'ani kamathali sahibil ibil muaqqalati. Hanyalah permisalan penghafal Al-Quran seperti permisalan pemilik unta yang diikat. Permisalan penghafal Al-Quran itu seperti permisalan pemilik unta yang diikat. In ahada alaiha amsakaha. Jika unta itu terus dijaga, diawasi, maka untanya tadi akan terjaga, selalu berada di tempat yang dia ikat. Tapi kalau kita ikat unta kemudian kita tinggal 1 bulan, ke situ lagi udah tinggal talinya atau tinggal patoknya, ya kan? Itu kalau nggak dijaga. Tapi kalau kita mengembala kemudian rajin menjaga, ditengok, kemudian kita istirahat, ditengok lagi, aman. Seperti kalau kita punya ilmu, sebentar kita lihat lagi, kok kayaknya lupa, di murojaah lagi, dilihat lagi, sampai tua nggak akan hilang. Ya, sampai diperumpakan seperti itu. Wa in atlaqaha zahabat. Jika unta tadi dibiarkan, ya hilang, pergi dia dari tempat yang dia ikat tadi. Itu permisalannya yang Nabi permisalkan antara penghafal Al-Quran seperti dengan orang pemilik unta, seperti pemilik unta yang diikat. Kalau dia terus jaga, unta itu akan tetap ada. Jika dibiarkan, maka unta itu akan pergi. Baik, kemudian beliau katakan, qala Ibnu Abdul Bar fi kitabih Tamhid. Berkata Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid, ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan, wa idza kana al-Qur'an muyassar lidzikri kal-ibil mu'aqqalati man ta'ahadaha amsakaha fa kaifa bisairil ulum. Jika Al-Quran yang dimudahkan saja untuk dihafal dibuatkan seperti unta yang diikat, maka siapa yang menjaganya maka akan terjaga. Maka bagaimana dengan ilmu-ilmu selain Al-Quran? Ilmu Al-Quran itu yang dimudahkan saja, kita ini diperintahkan untuk terus menjaganya, terus memeliharanya. Bagaimana dengan ilmu selain Al-Quran, buatan manusia? Ilmu buatan Allah dan Rasulnya saja diperintahkan untuk selalu menjaga, selalu mengingat-ingat. Bahkan doa sholat itu bisa lupa, karena sholatnya setahun sekali, ya kan? Pas Idul Fitri saja. Nah ini, ada nggak orang Muslim seperti itu? Ngakunya Islam, tapi sholatnya setahun sekali. Puasa Ramadan, puasa pertama dan puasa yang terakhir. Subhanallah, seperti itu. Semoga Allah mengembalikan umat Islamnya kepada Islam yang benar. Amin ya rabbal alamin. Baik.
Itu Al-Quran jemaah sekalian, yang dimudahkan, ilmu yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan ilmu-ilmu yang lain? Baik. Wa bis-su'ali 'anil ilmi tuftatahu khazainuhu, kata Syekh. Dan dengan bertanya tentang ilmu maka akan dibukakanlah bendahara-bendahara ilmu atau khazain, harta karun ilmu. Jadi kalau kita ini rajin bertanya, maka harta karun ilmu itu akan terbuka semuanya untuk kita. Begitu. Kita ini misalnya membahas satu kitab, kita gurukan, kemudian belum paham kita tanyakan, Masya Allah. Begitu. Fahusnul mas'alati nisful ilmi, maka bagus dalam bertanya itu adalah separuh dari ilmu. Adab kita bagus, tutur kata kita bagus kepada seorang yang berilmu, itu sudah separuh dari ilmu. Kenapa dikatakan separuh dari ilmu? Karena adab kita sudah bagus. Setelahnya ada jiwa kita ini siap untuk mendapatkan ilmu. Tapi kalau cara bertanya saja sudah tidak sopan, pertanyaannya sudah tidak bagus, bagaimana dia mendapatkan ilmu? Ya, kata saya seperti itu. Ya, bagus dalam bertanya itu adalah separuh dari ilmu. Wassu'alatul musannafatu kama sa'ili Ahmad al-Marwiyati anhu burhanun jaliyun ala idami manfaatis su'al. Dan pertanyaan-pertanyaan yang telah dibukukan, yang telah ditulis, seperti pertanyaan-pertanyaan Imam Ahmad yang diriwayatkan dari beliau, itu adalah bukti yang jelas betapa pentingnya manfaat atau betapa besarnya manfaat bertanya. Karena ada sebuah kitab fatwa-fatwa ulama itu dikumpulkan. Jadi ada pertanyaan, jawabannya seperti ini. Ada pertanyaan, jawabannya seperti ini. Misalnya dalam hukum zakat, hukum puasa, itu ada kitab fatwa-fatwa para ulama. Ini pentingnya pertanyaan. Terkadang hukum itu muncul karena sebab apa? Pertanyaan. Penting sekali dalam bertanya. Jangan malu bertanya. Malu bertanya sesat di jalan. Ini di dunia saja sesat. Bagaimana urusan akhirat? Mau bertanya, mengambil hukum sendiri, oh kayaknya seperti ini. Begini saja, sesat calon ini. Ya, baik. Jangan malu bertanya. Malu itu terpuji, tapi kalau malu dalam belajar dan bertanya, ini tercela. Kemudian kata Syekh, wa hadhihi ma'ani samasati lil ilmi bi manzilati al-gharsi lisyajari wa sakkihi wa tanwiyatihi bima yahfadu quwwatahu wa yadfa'u afatahu. Tiga makna yang telah kita sampaikan di atas tadi, yaitu menghafal, mendiskusikan, kemudian bertanya tentang ilmu yang dia belum paham, itu layaknya tanaman pada sebuah pohon atau akar pada sebuah pohon. Wasakihi, kemudian irigasinya, penyiramannya, watanmiyatihi, dan vitamin-vitaminnya, supaya menjaga kekuatan tanaman tersebut dan menghilangkan dari segala bentuk penyakitnya. Jadi pohon ilmu itu, kalau misalnya kita sudah dapat ilmu ya, cara menjaga kesehatan ilmu tadi, yang pertama dihafal, yang kedua mendiskusikannya, yang ketiga rajin bertanya. Ibarat pohon, akarnya itu akan semakin kuat, tumbuh kalau kita sirami, kalau kita pupuk, kalau kita jaga dari penyakit-penyakit yang akan membahayakannya. Kuat pohon tadi. Ilmu juga seperti itu, rajin dihafal, kuat nanti sampai tua. Ya. Tapi kalau tidak kita hafal, tidak kita murojaah lagi, tidak kita ajarkan, bisa jadi ilmu itu akan hilang. Baik. Fahifdhu harsul ilmi wal mudzakaratu saqiyuhu. Menghafal itu seperti pohon ilmu, wal mudzakaratu saqiyuhu, dan mendiskusikannya bersama teman itu adalah siramannya, wasu'alu anhu tanmiyatuhu, dan bertanya tentang ilmu itu adalah vitaminnya atau pupuknya.
Maka kalau kita menjalankan 3 hal ini, ilmu itu akan semakin kuat, kokoh di dalam jiwa-jiwa kita. Baik, selesai kita al-maqid ats-tsalits asyar, maqid yang ke-13, yaitu semangat untuk menghafal ilmu, mendiskusikannya bersama teman-teman, kemudian bertanya tentang ilmu yang belum dia fahami. Kalau kita melakukan 3 hal ini, insya Allah sukses dalam kita belajar. Belajar tidak harus usia muda, usia tua kalau kita mengamalkan 3 ini sukses. Kalau kita lihat sahabat-sahabat dulu, ada yang masuk Islam sudah kondisinya tua, tapi dia adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis, ya kan? Jadi bukan penghalang tua itu dari mendapatkan ilmu, karena dia rajin menghafal, rajin bertanya. Kemudian selanjutnya al-maqidur rabi'ah asyar, maqid yang ke-14 dari pengagungan terhadap ilmu, ikramu ahli ilmi wa tawqiruhum, memuliakan orang-orang yang berilmu dan menghormati mereka. Ya, jadi kalau guru, seorang alim sudah tidak dimuliakan, tidak dihormati, kita tidak akan mendapatkan ilmu. Maka hormatilah guru-guru kita, berbaik sangkalah kepada mereka. Mereka itu telah berjasa besar kepada kita. Jadi nggak ada mantan guru, itu nggak ada. Itu mantan guru saja. Baik, kita bisa mengenal alif, ba, ta, bisa membaca Al-Quran dengan sebab dia, muliakan dia. Sekalipun kita ini sudah menyandang ke profesor, doktor, guru kita orang biasa di kampung, apa itu mantan guru kemudian kita tidak muliakan mereka? Tidak. Kita harus muliakan mereka, sekalipun ilmu kita sekarang lebih tinggi daripada guru kita TPA dulu. Kita harus memuliakan mereka. Seperti nggak ada mantan orang tua, kita harus tetap memuliakan mereka. Kita ada dengan sebab mereka. Maka nggak ada istilahnya mantan orang tua, nggak lagi berbakti kepada orang tua, tidak ada. Jadi kita rabi'ah asyar, supaya kita mendapatkan ilmu adalah memuliakan, menghormati orang-orang yang berilmu. Kata Syekh, inna fadlal ulama'i azimun, sesungguhnya keutamaan para ulama itu sangat besar. Allah muliakan, Rasul muliakan. Ya, Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman, dan Allah mengangkat lebih derajat orang-orang yang memiliki ilmu di atas orang-orang yang beriman secara umum. Allah angkat derajatnya lebih, yaitu orang-orang yang memiliki ilmu. Kemudian wa mansibuhum mansibun jaliyun, dan kedudukan mereka adalah kedudukan yang mulia. Li'annahum aba'ur ruh, karena mereka itu para ulama adalah orang tua bagi ruh manusia. Wasyekhu abul ruhi, sedangkan orang tua itu adalah bapak bagi jasad. Fasyekhu abul ruhi, maka seorang guru itu adalah bapak bagi ruh, sebagaimana orang tua itu adalah bapak bagi jasad. Bapak jasad kita secara nasab adalah orang tua kita, tapi orang tua kita dari ruh kita, sehingga kita ini menjadi orang yang kenal Allah, kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah para ulama, adalah ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita. Dan sekarang ada loh orang yang kurang ajar sama gurunya. Jadi tidak lagi memuliakan gurunya, bahkan menyebut dengan namanya. Tidak, kalau dulu Ustadz si fulan misalnya, sekarang enggak lagi, karena mungkin terkena syubhat, enggak lagi memuliakannya, mengumbar aibnya. Ini keliru jemaah sekalian. Kita yang kenal sunnah dengan sebab beliau, ya, hormati beliau, jangan mengumbar aibnya, bahkan memfitnah beliau, jangan. Ya, dia adalah guru kita, guru secara ruh, bapak kita secara ruh.
Kemudian fal-i'tirafu bi fadlil muallimina haqqun wajib, maka mengenal keutamaan orang yang berilmu itu adalah hak yang wajib bagi para santri. Makanya santri itu harus dikenalkan hak-hak seorang guru supaya dia bisa memuliakan gurunya. Kalau guru itu sudah nggak dimuliakan, sudah nggak dihormati, ya bagaimana dia menyampaikan ilmu? Ustadznya nyampaikan semuanya pada tidur misalnya, semuanya pada ribut, semuanya pada chattingan misalnya, kira-kira mau menyampaikan ilmunya atau tidak? Nggak mau. Ilmu ini mulia dan dia tidak akan mau hinggap kecuali pada tempat yang mulia. Sudah berlalu pembahasannya, di tempat yaitu hati yang bersih. Maka persiapkan hati kita, ya, dengan cara tadi diantaranya memuliakan orang-orang yang berilmu. Kemudian qala Syu'bah bin Hajjaj, berkata Syu'bah bin Hajjaj, kullu man sami'tu minhu hadisan, siapapun yang aku pernah mendengar hadis darinya, fa'ana lahu abdun, maka aku adalah budak baginya. Siapa saja yang aku pernah mendengarkan hadis darinya, maka aku ini adalah budak baginya. Allah sebutkan atau beliau membawakan istinbat tentang makna ini dari Al-Quran, yaitu Muhammad ibn Ali al-Udfuriyu, dia mengatakan, idza ta'allama al-insanu min al-'alimi fastafada minhu fawaida fahuwa lahu 'abdun. Apabila seorang manusia itu belajar dari seorang yang berilmu, mengambil faidah darinya, dari faidah-faidah yang banyak, maka dia itu adalah budak bagi si alim tadi, budak bagi gurunya. Tapi ingat, harus ada batasnya memuliakan guru itu. Jangan nggak boleh berlebihan. Misalnya ini menemui guru dengan berangkang, apa istilahnya, merangkak, jalan pakai lutut, nanti pulangnya mundur, ini keliru. Nyium tangannya nggak nyanyi saja, sampai muter ini habis tangannya, sampai lengan-lengannya diciumin. Ini ngalap berkah, nggak ada. Bahkan saya punya saudara pimpinan pondok, lewat depan rumahnya saja ngerunduk. Masya Allah, ya. Yang sekarang dikubur, meninggal dan dikubur di depan mihrab masjidnya. Kalau kita ke situ nggak boleh sholat di masjid itu, karena ada apa? Ada kuburannya. Ya, kita saksikan itu, ya. Boleh, wajib kita muliakan guru, tapi ada batasannya. Begitu. Jangan sampai kita merangkak, pulang mundur, begitu, nyium tangannya, semuanya dicium, ini tangan telapaknya, depannya. Gurunya juga gini aja, nyantai aja. Mau santriwan, santriwati, nah, taib. Ya, ada batasnya dalam memuliakan seorang guru. Baik. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idh qala Musa li fatahu, ketika Musa berkata kepada hambanya, kepada budaknya. Siapa fatahu di sini? Fatahu di sini adalah Yusha ibn Nun. Fatahu di sini adalah Yusha ibn Nun. Walam yakun mamlukan lahu. Padahal Yusha ini bukan budaknya, tapi Allah katakan wa idh qala Musa li fatahu, ketika Musa berkata kepada budaknya. Allah katakan budaknya. Begitu. Makanya biasanya ada ustadz, ada yang membawakan tasnya, ada yang ngawal, begitu, ya. Subhanallah, murid-muridnya itu adalah budaknya. Makanya kita harus memuliakan majikannya, ya, memuliakan bosnya. Wa inna makana mutalammidan lahu, hanyalah Yusha ini murid Musa alaihi salam, muttabi'an lahu, yang selalu mengikuti Musa, mengambil faidah darinya. Faja'alahu lahu fatahu lidzalik, maka Allah jadikan Yusha itu sebagai budaknya Musa karena sebab dia belajar dari Musa alaihi salam. Allah sebut budak
budaknya Musa. Padahal Musa ini hanya sekedar santrinya Musa, bukan budaknya Musa. Merdeka dia, bukan budak. Tapi Allah katakan, wa idh qala Musa li fatahu, ketika Musa berkata kepada budaknya. Wa qad amara asy-syar'u bi ri'ayati haqqil ulama, dan sungguh syariat kita ini telah memerintahkan untuk memperhatikan hak para ulama. Perhatikan hak mereka. Ya, kita harus memuliakan mereka. Ikraman lahum, dalam rangka memuliakan mereka. Wa tauqiran lahum, menghormati mereka. Wa inzazan, ya, sama, yaitu dalam rangka menghormati, memuliakan mereka. Farawa Ahmad fi Musnad an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Imam Ahmad telah meriwayatkan dari Ubadah bin Samit bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min ummati ma lam yujilla kabirana." Perhatikan hadis Nabi ini. Bukan dari umatku orang yang tidak memuliakan orang tua kami. Jadi bukan termasuk umat Nabi kalau nggak memuliakan orang tua di antara kita, baik itu tua ilmunya atau terlebih umurnya. Tua ilmu, tua umur, nggak memuliakan. Ada ustadz kayak nggak ada siapa-siapa dan dibiarkan. Mau kajian, ustadznya datang duluan, mana ini jamaahnya, ustadznya nyapu masjid ini, yang nyiapin kipas. Jangan seperti itu, tidak boleh. Itu berarti kurang adab. Bukan dari umatku siapa yang tidak memuliakan orang tua di antara kami. Wa yarhamu shaghirana, tidak menyayangi yang lebih muda. Anak-anak kecil nggak disayangin, nggak diperhatikan, bukan dari umat beliau. Wa ya'rifu al-alimina haqqahu, dan dia mengenali ulama kita haknya, begitu ya. Baik, dan nggak ngerti hak dari ulama-ulama kita. Baik, makanya kita penting jamaah sekalian untuk memperhatikan, mempelajari apa saja sih hak mereka, apa saja sih hak orang-orang yang berilmu itu, supaya kita bisa memuliakan mereka. Ya, baik. Kemudian wanaqala Ibnu Hazm al-ijma'a ala tawqir ulama ikramihim. Bahkan Ibnu Hazm di sini beliau sampaikan, menukilkan sebuah ijma' akan wajibnya memuliakan dan menghormati para ulama. Jadi wajib, bukan sunnah lagi, bukan dorongan lagi, wajib kita ini memuliakan orang yang berilmu. Tapi tadi sudah saya sampaikan, ada batasnya, jangan berlebih-lebihan. Nabi melarang para sahabatnya, la tutruni kama atrati nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian sanjung-sanjung saya seperti Bani Israil menyanjung Isa alaihi salam. Memanggil ustadz, silakan dengan panggilan yang bagus. Kiai, kalau tempat kita bagus misalnya, Gus silakan. Kalau dia senang dipanggil Gus, panggil. Begitu. Apalagi misalnya kemudian bertutur kata yang baik, bahasa yang bagus, duduk yang sopan di hadapannya, seperti itu. Itu bentuk dari pengakuan terhadap ilmu. Kemudian kata Syekh, "Famin adabil lazimi li syaikhi 'ala al-muta'allimi mimma yadkhulu tahta hadzal asli tawadu'uhu." Di antara adab yang harus dilakukan oleh seorang murid kepada gurunya adalah rendah diri di hadapannya. Jangan merasa hebat di hadapan guru. Sekalipun kita sudah profesor doktor, guru kita masih ngajar TPA, kita sudah lulus di profesor doktor, kita harus tawadhu tetap di hadapan guru kita. Wal iqbalu alaihi, mendekat kepadanya. Jangan orang yang tua dulu baru mendekat kita, kita yang mendekat mereka, kita yang menyamperin mereka, jabat tangannya, tanya kabarnya, begitu. Jangan kita duduk di sini, itu ada guru TPA, kita di belakang, kita biarkan. Jangan, panggil dia, muliakan dia, duduk dia di samping kita. Ya, baik.
wa adamu iltifati anhu, dan tidak boleh memalingkan wajah darinya. Tidak boleh. Kalau kita berhadapan dengan seorang yang berilmu, ya fokus hadap, ngobrol ya, jangan toleh-toleh. Menuntut ilmu dalam majelis juga seperti itu, perhatian. Wa mura'atu adabul hadis ma'ahu, memperhatikan adab berbicara kepadanya ya, dengan kata yang bagus, lemah lembut, begitu. Wa idza haddasa anhu 'azzamahu min ghairi ghuluwin, kalau telah berbicara kepada seorang guru, maka dia harus mengagungkan gurunya dengan tanpa berlebih-lebihan. Bal yunazzilu manzilatahu, maka dia harus menempatkan gurunya tadi pada tempatnya, pada porsinya, jangan berlebih-lebihan. Begitu. Misalnya pecinya dijadikan jimat, ini jangan. Ya, sorbannya, tasbihnya nggak boleh. Begitu. Bahkan dalam Islam itu menghitung zikir bukan pakai tasbih, tapi pakai jari. Ya, pakai jari. Itu cara Nabi SAW berzikir. Bisa dilihat dalam kitab Hisnul Muslim bagaimana berzikirnya Rasulullah SAW. Li'alla yashinahu min haitsu arada an yamdahu, supaya dia itu tidak merendahkan gurunya padahal dia menginginkan untuk memujinya. Begitu. Misalnya begini, kita ada ustadznya jalan, kita panggil Ustaz, pengennya memuliakan, cuma ini cara berbicaranya yang keliru. Baik. Atau maksud-maksud yang lainnya, tapi pada hakikatnya dia merendahkan gurunya. Wal yashkur ta'limahu wa yad'ulah, bersyukur, berterima kasih atas pelajaran yang telah disampaikan. Terima kasih. La yashkurullah man la yashkurun nas, kata Nabi. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah kalau orang itu tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Nabi mengatakan man u'tiya ata'an, siapa yang diberikan sesuatu kepada orang lain, hendaknya dia membalasnya. Kalau dia tidak memiliki apa yang dia untuk balas kebaikan itu orang lain, apa kata Nabi? Fal husni, hendaknya dia memuji, mengucapkan jazakumullah khairan, terima kasih, begitu. Baik. Kemudian wa'udhu, mendoakan kebaikan kepada gurunya. Jadi di samping kita mendoakan diri kita, keluarga kita, harta kita, doakan guru-guru kita, karena mereka juga orang tua kita. Orang tua dalam masalah ini ruh, jiwa kita ini bisa hidup kenal Allah, kenal Rasulullah SAW dengan sebabnya. Karena kalau jiwa ini mati, ruh ini bisa mati jemaah sekalian. Kalau nggak dikasih makanannya, makanan ruh itu adalah wahyu dari Allah, Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW. Jadi ketika kita mendengarkan nasihat, iman kita bertambah. Rasanya ibadah itu nikmat. Kalau orang sudah kenal Allah, karena dia melajari Allah. Allah itu memiliki nama, Allah itu memiliki sifat, Allah itu yang menciptakan, Allah itu yang mengatur alam semesta. Allah adalah satu-satunya zat yang diibadai. Kalau dia kenal Allah, kenal Rasulullah SAW, ibadah itu terasa lezat. Tapi kalau ruh kita nggak pernah mendapatkan suplai makanannya, nggak pernah baca Al-Quran kita ini, nggak pernah dengarkan taklim tausiah, ya sudah mati. Dan ini musibah, matinya ruh sebelum matinya jasad. Seperti apa ini? Jasad yang gentayangan. Amwatun ghairu ahya, mereka itu mati kata Allah, nggak hidup. Jadi maksud apa? Hatinya mati. Mereka hidup bersama Rasulullah tapi mereka tidak beriman, mati. Mati ruh mereka sebelum mati apa? Jasad mereka. Ini musibah yang besar. Baik. Jadi kita harus bersyukur atas pengajarannya, kemudian mendoakan kebaikan kepadanya. Wala yuzhiru istighna'a anhu, dan kita ini nggak boleh menampakkan ketidakbutuhan kepada guru kita. Guru yang nerangkan itu kita nyantai begitu, nanti sampai nggak boleh kita ini bersandar dengan tangan kita, apalagi tidur kemudian bersandar di dinding, nanti ada pembahasannya.
begitu. Sekalipun kita sudah pernah belajar misalnya, ya perhatikan, misalnya lihat pengumuman kajian pembahasannya As-Senin Salasah, waduh sudah khatam saya di Masjid Al-Islam, nggak boleh. Lihat pembahasan tauhid, aduh tauhid lagi, nggak boleh seperti itu ya. Baik. Wala yu'lihi biqaulin aw fi'lin, nggak boleh mengganggunya dengan ucapan atau dengan perbuatan. Ucapan harus bagus, perbuatannya juga harus bagus di hadapan seorang guru. Wal yatalattaf fi tanbihi ala khata'ihi idza waqa'at minhu zallah. Hendaknya lemah lembut dalam mengingatkan kesalahannya apabila dia telah terjerumus ke dalam kesalahan. Guru, ustadz, syekh itu adalah manusia biasa, tempatnya keliru dan salah, mungkin bisa jadi dia keliru, tapi ingatkan dengan cara yang baik. Jangan diumumkan di mimbar-mimbar, di medsos, jangan. Masa satu kesalahan mengalahkan kebaikan yang begitu banyak? Ini kadang manusia nggak adil. Satu kesalahan menghapus kebaikan yang begitu banyak. Nabi mengatakan, la yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya akhar. Janganlah seorang suami itu membenci istrinya karena satu kesalahan. Jika dia membenci salahnya tadi, lihat kebaikannya yang banyak. Dia itu rajin berdandan, dia itu rajin memasak, enak masakannya, rajin mengurus rumah, ngurus anaknya. Masa dengan satu kesalahan kebaikannya yang hilang? Nggak begitu. Kita harus adil. Begitu. Baik, ya. Jadi berlemah lembut dalam mengingatkan kesalahannya jika dia telah terjerumus dalam satu kesalahan. Wa mimma yunasib al-isharatu ilayhi huna bi ikhtisar wajiz ma'rifatu al-wajib iza'a zallati al-alimi wa huwa sittatu umur. Dan di antara perkara yang bisa kita sampaikan dalam pembahasan ini dengan ringkas, yaitu mengenal bagaimana cara mengingatkan seorang alim dalam kesalahannya. Ada 6 perkara kata beliau. Jadi kita harus mengenal bagaimana ketika kita melihat kesalahan dari seorang yang berilmu, bagaimana kita mensikapinya. Yang pertama, at-tasabbutu fi suduri zallati minhu. Jadi at-tasabbut itu memastikan atau tabayyun, mencari kejelasan, benar enggak ini kesalahan ini sumbernya dari beliau. Jangan sampai itu hanya fitnah yang dilontarkan kepada beliau kemudian disebarkan, kemudian kita ikut men-share begitu, kemudian kita ikut mencelahnya. Benar enggak ini kesalahan datangnya dari beliau? Jangan sampai ternyata si guru tadi berlepas diri, itu bukan kesalahannya. Yang kedua, at-tathabbutu fi kaunihi khata'an, mencari kejelasan bahwasanya itu adalah benar-benar kesalahan yang beliau lakukan. Jadi bukan karena hasil ijtihad, jadi murni kesalahan. Wa hadhihi wadhifatul ulama rasikhin fayus'aluna anha. Maka ini adalah tugasnya para ulama yang kokoh ilmunya, yang bagus ilmunya. Terkadang kalau kita yang mengingatkan, kalau dalam satu masalah mungkin belum menerimanya, tapi kalau yang mengingatkan adalah ulama yang lain atau ustadz yang lain, beliau akan menerimanya. Mungkin kita sampaikan kepada orang lain, tolong sih ingatkan kepada ustadz si fulan misalnya, supaya dia kembali kepada jalan yang benar. Bisa seperti itu. Kemudian yang ketiga, tarku tibaihi fiha, tidak mengikuti kesalahannya. Jadi jangan sampai kita ini mengikuti ustadz, kiai, gus, benar salah yang penting saya ikut. Ini keliru. Namanya taklidul a'ma, taklid buta. Ini Allah bantah dalam Al-Quran. Ketika mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah saja, mereka mengatakan demikianlah kami dapati dari nenek-nenek moyang kami, beribadah kepada patung. Nggak bisa, itu namanya taklid. Benar salah semuanya diikuti, ini nggak bisa. Jadi yang benar kita ikutin, yang salah
dinasehati. Kalau mungkin kita nggak bisa memberikan nasihat, minta tolong kepada yang lain supaya memberikan nasihat kepadanya. Begitu. Jadi kebenaran itu harus yang kita junjung tinggi. Benar, kita cinta kepada guru kita, kita mengagungkan, memuliakan guru kita, tapi kebenaran itu nomor satu. Ya. Seperti Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, Syekhul Islam itu kekasih kami, guru kami, tapi kebenaran itu lebih kami cintai. Nomor satu kebenaran itu. Jangan karena ini idola kita kemudian kita ikuti semua, salah benar yang penting ikuti, kayak sudah ada jaminan surganya. Baik. Kullun, kata Imam Malik, kullun yutraku wa yukhadhu qawluhu illa sahib hadzal qabr, wa asyara ila qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan seorang itu bisa diambil, bisa dibuang, kecuali penghuni kubur ini. Kemudian beliau menunjuk kepada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kepada Rasulullah harus taklid kita, nggak boleh kita membantahnya. Nabi bilang A, kita harus A. Baik. Kemudian yang keempat, iltimasul udhri lahu bita'wilin sa'ihin, mencarikan uzur dengan memberikan alasan-alasan yang bisa diterima. Mungkin kalau kita belum memiliki ilmunya, oh ini mungkin ustadz saya keliru dalam masalah ijtihad, mengambil hukum dari sebuah dalil. Udah gitu saja. Kalau kita tidak bisa memberikan nasihat kepada secara langsung, atau mungkin kita tanya kepada ustadz yang benar nggak mencari hukum dalam sebuah dalil seperti ini hukumnya. Baik. Dan ini perintah Umar radhiyallahu anhu supaya kita ini selalu husnudzon kepada seorang muslim. La tadhunnanna bi kalimatin kharajat min akhika illa khaira. Janganlah kamu berprasangka buruk dengan kalimat yang keluar dari saudaramu. Begitu. Bawa kepada apa ini? Prasangka yang baik dulu. Kalau nggak bisa, katakan kepada diri kita, mungkin saudara saya punya uzur yang saya tidak mengetahuinya. Makanya kita ini harus memilih nasihat daripada ghibah. Tapi kebanyakan manusia pilih hibah daripada nasihat. Itu si fulan begini begitu. Memilih hibah daripada nasihat. Coba kalau dia datangi, tanya secara langsung maksudnya apa, jelas nanti. Kalau kita bisa memberikan nasihat, berikan nasihat kepadanya. Kemudian yang kelima, badlul muslimahu bilutfin wasirrin, memberikan nasihat kepada gurunya dengan cara lemah lembut dan rahasia. Memberikan nasihat kepada seorang guru dengan cara lemah lembut dan rahasia. Jangan di depan umum. Sudah selesai taklim, mungkin ada yang keliru dalam pembahasannya, kita datengin, afwan Ustadz, tadi kok antum mengatakan seperti ini, padahal seperti itu harusnya. Nah, bisa diterima. Tapi kalau kita nasihat secara terang-terangan, siapapun nggak terima, ya tidak, nggak terima kita. Nasihati kita, betul nasihati kita, tapi di halayak umum kita nggak bakal terima, sekalipun benar apa yang dia sampaikan. Baik. Jadi memberikan nasihat dengan cara lemah lembut dan rahasia. La bi'urfin wa tashyirin, tidak dengan cara kasar kemudian menyebarkan kesalahannya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, hifdzu janah, menjaga kehormatan seorang guru. Fala tahdaru karamatuhu fi qulubil muslimin, janganlah dia jatuhkan kemuliaan seorang guru itu dari hati-hati kaum muslimin. Jadi muruahnya itu dijatuhkan, kaum muslimin lagi tidak percaya dengan ustadz tadi, guru tadi, padahal cuma kesalahan yang kecil. Karena fitnahnya ini lebih besar sehingga rusak namanya, manusia nggak mau lagi mendengarkan. Baik, berarti ini tukang fitnah, tukang adu domba, hammazim masya'in binamim. La yadkhulul jannah qattat, tidak akan masuk surga. Qattat dalam riwayat namam, orang yang suka mengadu domba. Sekarang mudah menyebarkan apa ini, adu domba di medsos. Kita tinggal pencet, semua orang akan membacanya nanti. Ini ternyata hukum kita ini keliru, maka dosa yang akan menanggung sekian banyak manusia itu kita, orang yang pertama.
Makanya harus tasabbut dulu, cari kejelasannya, benar atau tidak berita ini. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Jika datang berita dari orang fasik kepadamu, tabayyan dulu. Jangan sampai kamu menyimpulkan satu hukum kepada suatu kaum, ternyata mereka tidak seperti itu, akhirnya kamu menyesal. Nadimin, kamu akan menyesal. Oh, ternyata salah. Sedangkan berita sudah tersebar. Syarat tobat orang seperti ini adalah mengumumkan bahwasanya apa yang disampaikan kemarin itu adalah keliru, karena menyangkut kehormatan seorang. Dan hari ini banyak sekali hal yang seperti itu. Bahkan ada ustadz yang dituduh itu nggak tahu apa-apa. Begitu. Anak-anak kecil yang dibunuh dalam Al-Quran, Allah terangkan bi'ayyi dzambin qutilat. Dengan sebab dosa apa mereka dibunuh, mereka nggak tahu. Yang penting lahir anak perempuan, bunuh. Begitu. Sampai nggak tahu apa-apa. Ada seorang ustadz yang bilang seperti itu. Saya nggak tahu menahu loh ya. Kok bisa berita ini tersebar berkaitan dengan diri saya? Saya nggak pernah melakukan itu, saya tidak pernah mengucapkan itu, saya tidak pernah merintahkan orang untuk melakukan itu. Subhanallah, fitnah jamaah sekalian. Harus tasabbut dulu ya. Apalagi itu menyangkut orang yang baik, kita kenal kebaikannya, guru kita dari kecil kenal baik. Kok ada kabar miring tentang guru kita, jangan langsung percaya, tanyakan berita tersebut, tasabbut dulu, benar atau tidak. Kalau toh benar, sikap kita bagaimana? Apa ikut kita mencela? Tidak. Kita harus memilih nasihat daripada ghibah. Baik, itu 6 hal ya dalam kita menyikapi kesalahan orang yang berilmu. Baik, nanti bisa diulang dalam rekaman ya. Kemudian kata Syekh, wa mimma yuhadzdharu mimma yattasilu bi tawqiril ulama, di antara hal yang perlu diwaspadai yang ini berkaitan dengan memuliakan ulama, masuratuhu tawqiru wa ma'aluhu ihanatu wa tahqir, yang bentuknya itu memuliakan padahal itu adalah merendahkan, menghinakan. Kama izdihami al-alim, seperti mendesak-desak orang yang berilmu. Misalnya ustadznya mau datang daurah, mendesak semuanya sampai kecepit ustadznya, ya kan? Mau selfie, mau foto. Ini ingin yang memuliakan, dekat dengan seorang guru, tapi apa hasilnya? Mudarat yang didapatkan oleh seorang guru. Wa tadyiqi alaihi, mepet-mepet kepada beliau, begitu ya, sampai sempit begitu. Wa ilja'ihi ila a'saris subul, sehingga seorang alim tadi, seorang guru tadi mendapatkan jalan yang sulit, begitu ya. Di antara bentuk ya Syekh Muhammad Hasan, begitu ya, ketika beliau datang ingin menyampaikan khutbah, jamaahnya padat sampai membuka pintu mobil saja nggak bisa. Ini pengennya memuliakan, tapi itu adalah bentuk tidak menghormati seorang guru. Wallahu a'lam bishawab. Itu al-maqit rabi. Selesai gitu ya. Pokok yang ke-14 yaitu memuliakan, menghormati orang-orang yang berilmu, karena mereka jemaah sekalian adalah warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi tidak mewarisi dinar dan dirham, enggak mewarisi harta. Bahkan Nabi meninggal itu hanya beberapa harta yang beliau tinggalkan. Innama warathul ilma, hanya beliau itu mewarisi ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir, siapa yang mengambil warisan Nabi tersebut, maka dia akan mengambil bagian yang banyak. Innamal ulama'u warasatul anbiya, sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Begitu. Ketika kita menghormati para ulama, berarti kita menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka pewarisnya yang meneruskan dakwah. Kalau nabi-nabi zaman dahulu kan diteruskan nabi meninggal diutus nabi baru. Kalau nabi tidak, diteruskan oleh orang-orang yang berilmu, para ulama yang meneruskan dakwah beliau alaihi salatu wassalam. Maka kita wajib
memuliakan mereka dengan sesuai kedudukannya, porsinya. Kita tidak boleh berlebih-lebihan. Hulu itu dilarang dalam agama. Hulu dengan orang-orang soleh sampai digambar begitu, di temboknya ada gambar, belum nanti tokoh torikatnya, belum nanti gambar-gambar. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan apa? Malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada gambarnya. Ini hampir sama dengan umat yang terdahulu ya. Kalau mereka menggambarnya, kemudian membuat patung yang pada akhirnya disembah, ini khawatir mungkin hari ini gambar dipajang di dinding, bisa jadi nanti dibentukkan patung, habis itu diibadahi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan generasi kita dari beribadah kepada patung. Amin ya rabbal alamin. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, wajnubni wa bani an na'budan asnam. Ya Allah, jauhkan diriku dan anak keturunanku dari beribadah kepada patung. Cincin saja itu juga bisa jadikan ilah. Jadi kemana-mana kalau sudah bawa cincin aman, nggak takut lagi preman, nggak takut lagi apa polisi, nggak takut lagi binatang buas. Sudah bawa cincin, ini syirik loh ya, karena bergantung kepada makhluk, lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita juga bergantung kepada sebab. Kita kalau sudah pergi bawa pistol, bawa laras panjang aman, bawa rompi anti peluru aman, belum tentu. Kita harus bergantung kepada yang memiliki sebab. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita peralatan lengkap, pakai kendaraan yang anti peluru kemudian kita aman? Belum tentu. Maka jangan bergantung kepada sebab, bergantunglah kepada yang memiliki sebab, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita ajarkan. Ibnu Abbas yang dibonceng oleh Rasulullah SAW masih kecil, yang diajarin oleh Nabi SAW, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta sama Allah, kalau minta tolong sama Allah. Masih kecil sudah diajari tauhid. Anak kita mau minta sepeda, ajari, minta dulu doa sama Allah, ya Allah minta sepeda, begitu. Jadi hatinya selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jemaah rahimani wa rahimakumullah, itu al-ma'kid ar-rabi asyar. Kemudian kita lanjutkan al-ma'kid khamisa asyar. Nah, kitab ini ringkas, kita sampaikan secara ringkas ya. Baik, kemudian ma'kid yang ke-15 dari pengakuan terhadap ilmu agama, raddu muskilihi ila ahlihi, mengembalikan segala problematika kepada ahlinya, baik itu dalam urusan agama, urusan dunia, kembalikan kepada ahlinya. Jangan kita mengambil hukum sendiri. Urusan agama, urusan dunia ada dalam syariat kita, sempurna. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlinya jika kalian nggak tahu. Sempurna agama Islam ini. Mau urusan agama, mau urusan dunia, ada semua hukumnya. Sampai orang Yahudi berkata kepada Salman al-Farisi, qad allamakum nabiyukum kulla syai'i hatta al-qira'ah. Sungguh Nabi kalian itu telah mengajari segala sesuatu, sampai buang hajat diajarkan. Kita ini loh, mau pergi ke WC diajarkan oleh Nabi. Doanya seperti apa, masuknya pakai kaki kiri dulu, sudah di dalam menghadap kemana, sempurna syariat Islam. Kita ini nggak butuh dengan hukum-hukum yang lain. Semua sudah dicukupi. Taraktukum ala mahajjatin baydha, kata Nabi. Aku tinggalkan kalian dalam perumpamaan yang putih, jernih, gamblang. Sampai turun ayat Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini, hajatul wada, haji terakhirnya Nabi, hari ini telah aku sempurnakan Islam ini sebagai agama kalian. Sempurna. Dalam urusan agama, dalam urusan dunia, apa saja kita akan temukan solusinya di dalam
agama kita, yaitu agama Islam. Kemudian kata Syekh, فَالْعَزِمُ مِنْ عِلْمِ يُعَوِّلُ عَلَى دَهَاكِمَتِهِ وَجَهَابِبَةِ مِنْ أَهْلِهِ لِهِمْ مُشْكِلَاتِهِ. Seorang yang mengagungkan ilmu itu, dia akan mengembalikan atau mempercayakan kepada orang-orang yang berilmu, orang-orang yang cerdas dari ahlinya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahannya. Baik, jadi kalau ada masalah itu datangnya ke ustadz, jangan mbah dukun, ya kan? Nggak bisa dia. Taunya apa? Arang sama garam itu sudah dibakar-bakar itu, nggak tahu. Yang dipakai wahyunya syaitan. Kalau orang yang berilmu, wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia nggak tahu, pasti dia akan mengatakan wallahu a'lam, saya nggak tahu. Tanya kepada Ustadz si fulan. Itu guru yang benar. Jangan kayaknya itu boleh. Nah ini jangan dulu, berarti kita belum berani. Tanya, pindah kepada yang lain. Baik. Kita harus yakin. Kita harus percaya kepada orang-orang yang berilmu. Mereka lah pewaris Nabi. Ketika Nabi masih hidup, para sahabat itu datang kepada Nabi. Urusan agama, urusan dunia, datang kepada Nabi. Mereka temukan solusinya. Hari ini kalau kita punya masalah, datanglah kepada orang-orang yang berilmu. Mereka itu bapak-bapak kita. Jangan malu. Begitu. Seorang yang membunuh 99 nyawa, awalnya dia salah datang. Dia datangnya kepada ahli ibadah. Ahli ibadah itu senangnya ibadah di rumah pokoknya. Dia bertanya, adakah taubat bagiku? Apa jawabannya? Tidak ada taubat bagimu. Karena dia sudah memandang, itu dosa besar, bunuh 99 nyawa loh ya. Karena dia kesal, gak ada pintu taubat, bunuh sekalian ahli ibadah tadi. Kena berapa? 100. Maka dia bertanya, siapakah yang paling berilmu di penduduk pada penduduk ini? Maka ditunjukkan kepada orang yang berilmu, adakah taubat bagi saya? Karena saya sudah membunuh 100 orang. Apa katanya? Masih ada taubat. Akhirnya diperintahkan untuk pindah dari kampung yang jelek menuju kampung yang baik, diperintahkan beribadah kepada mereka, bersama mereka. Ada solusinya orang yang berilmu itu. Jangan main hawa nafsu. 99 nyawa, kafir kamu, keluar sana. Nah ini neraka finnar khalidina abada. Benar, pedangnya keluar, dipenggal lehernya. Baik. Beda dengan orang yang pakai ilmu, jawabnya ada pintu taubat bagimu, tidak ada penghalang bagimu. Kemudian diberikan nasihat begitu. Baik. Ya. Jadi jangan malu bertanya kepada orang yang berilmu untuk menyelesaikan masalah kita. Terkadang kalau browsing saja belum cukup, ya kan? Karena kita dalam memahami tulisan ya sesuai dengan pemahaman kita. Terkadang kita juga cari-cari yang boleh, ya kan? Browsing cari yang boleh mana ya, begitu. Kita tidak memperhatikan dalil-dalilnya. Cari browsingan yang membolehkan. Baik. Ini pun tidak mengapa. Karena sarana sudah Allah mudahkan bagi kita. Kemudian wala yu'arridu nafsahu lima la tutiku, dan janganlah dia memasukkan dirinya kepada hal yang dia sebenarnya tidak mampu. Bergaya alim. Begitu. Ini kayaknya saya bisa jawab kalau sekedar ini saja. Ini jangan. Itu bukan porsi kita. Khaufan minal qawli 'ala Allah bil 'ilmin. Karena apa? Dikhawatirkan dia berbicara atas agama Allah dengan tanpa ilmu. Ini dosanya lebih besar daripada syirik loh. Berbicara agama Allah tanpa dasar ilmu. Enak benar bicara tentang agama Allah, nggak pernah mondok, nggak pernah belajar kitab, nggak pernah duduk di hadapan orang yang berilmu. Yang penting pintar ngomong jadi alim, musibah besar. Kata Nabi, di akhir zaman nanti banyak ruwaibidah, orang yang dulu tapi berbicara masalah agama, banyak sekali. Nggak tahu kita riwayat belajarnya dari mana, ilmunya seperti apa, tiba-tiba ceramah. Makanya ceramah nggak ada dalil satupun. Yang penting ngerocos, lucu, ketawa, zamannya udah. Itu ceramah sudah. Enggak seperti itu jamaah sekalian. Jangan kita memasukkan diri kita kepada hal yang kita sebenarnya tidak memilikinya.
faqidu syai' la yu'ti. Karena orang yang nggak punya apa-apa, dia nggak bisa memberi. Yang diberikan apa? Hawa nafsunya tadi. Baik, dan ini musibah besar. Baik. Wal-i'tira'i 'ala din, dan mengada-ngada atas agama yang mulia ini. Jadi bisa jadi dia berbicara tanpa dasar ilmu dan mengada-ngada dalam urusan agama. Fahuwa yakhafu sakhata ar-rahmani qabla an yakhafa sauta sultani. Maka dia khawatir hukuman Allah Ar-Rahman sebelum dia khawatir hukuman sultan atau cambukan sultan. Baik, fa inna ulama bi'ilmin takallamu, karena para ulama itu dengan ilmu, dengan pijakan ilmu mereka berbicara. Jadi nggak asal. Begitu. Kalau mereka nggak tahu, dia akan mengatakan wallahu a'lam atau menunda jawabannya. Afwan, dalam masalah ini saya belum belajar. Tunggu nanti besok insya Allah kalau sudah saya temukan hukumnya, saya akan sampaikan kepada sampean. Seperti itu. Jangan malu juga kita ditanya sesuatu nggak tahu kemudian wallahu a'lam, jangan malu. Wallahu a'lam, begitu. Para malaikat saja nggak malu ketika ditanya oleh Allah atau suruh menyebutkan nama-nama itu. Apa jawaban malaikat? La ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang telah kamu ajarkan kepada kami. Maka Adam yang menyampaikan nama-nama tadi. Malaikat nggak malu. Maka kita jangan malu mengatakan saya tidak tahu. Baik. Para ulama mereka dengan landasan ilmu berbicara. Wa bi basarin nafidin sakatu, dengan ilmu yang mendalam mereka diam. Jadi jangan kita anggap ketika diamnya para ulama mereka tuh nggak komentar, mereka tuh bodoh, nggak ngerti. Jangan sampai ini terjadi. Mereka itu bicara dengan ilmu, diam juga dengan ilmu. Fa in takallamu fi mushkilin fatakallam bi kalamin. Jika mereka berbicara dalam satu masalah, berbicaralah dengan bicaranya mereka, jawablah dengan jawaban mereka. Kita ini bisanya menukil itu mengambil ucapan para ulama. Jangan mereka sendiri. Wah, ada dalil, ini kayaknya hukumnya jangan. Itu bukan porsi kita, itu bukan ranah kita, bukan tempat kita untuk berbicara. Wa in sakatu anhu falyassa kama wasi'ahum. Jika mereka diam, hendaknya kita ini merasa cukup apa yang mereka merasa cukup. Mereka diam. Mereka belum jawab, kita jangan jawab dulu. Ketika mereka sudah berbicara, berbicaralah dengan pembicaraan mereka. Berhukumlah dengan hukum yang telah mereka keluarkan. Karena tugas para ulama itu berat. Jadi memahami dalil, melihat dalil dari Al-Quran dan Sunnah, dipahami, kemudian dilihat pemahaman para salaf dulu seperti apa, baru nanti mereka bisa berijtihad. Kita nggak bisa berijtihad, ya kan? Baik. Apalagi jadi mufti am. Mufti am itu memberikan pertanyaan setiap orang yang bertanya kepadanya. Oh, ini jawabannya ini berat. Itu tugasnya para ulama. Dan sekarang kalau kita lihat manusia bisa bicara urusan agama. Pernah nggak antum mendengar orang bicara urusan agama kok kayaknya luwes sekali, padahal nggak pernah belajar. Baik. Hati-hati dalam mengambil ilmu. Kenali kebenaran, maka kita akan kenal siapa orang yang di atas kebenaran. I'rafil haqqa ta'rif ahlah. Kenali kebenaran, maka kita akan tahu siapa orang itu yang di atas kebenaran. Kemudian wa min asyaqqil muskilatil fitanu al-waqi'ah wan nawazil al-hadithah allati tatakatharu ma'a imtidadiz zaman. Dan di antara paling beratnya muskilah-muskilah yaitu munculnya fitnah-fitnah yang terjadi, tragedi yang terjadi karena sebab banyaknya fitnah-fitnah itu dan bersama perkembangan zaman. Jadi sulit hari ini ya untuk menyelesaikan muskilah-muskilah karena banyaknya fitnah yang terjadi. Dan karena
zaman yang semakin modern, kadang sulit kita untuk menegakkan nasihat. Kemudian wallajuna min nari fitan, dan orang yang selamat dari api fitnah. Kita kan hidup di zaman yang banyak sekali fitnah, bahkan menegakkan nasihat itu sulit sekali. Menegakkan nasihat, menegakkan kebenaran itu sangat sulit sekali. Wallajuna min nari fitnah, orang yang selamat dari api fitnah itu as-salimuna min wahjil mihani, orang yang selamat dari gelombang fitnah atau panasnya fitnah. Mereka itu man fazwa ilal ulama'i wa lazima qawlahum, mereka itu adalah orang yang menuju kepada para ulama, berpegang teguh kepada ucapan mereka. Itu orang yang selamat. Orang yang selamat dari api fitnah adalah mereka itu yang kembali kepada para ulamanya, kembali kepada kepangkuan para ulamanya, dan berpegang teguh dengan ucapan mereka. Kita nurut dengan ulama, jangan berbicara sendiri. Nurut saja sama mereka, selamat insya Allah, karena mereka adalah pewaris para nabi. Wa in ishtabaha alaihi syai'un min qawlihim ahsana dhanna bihim, jika ada hal yang belum jelas dari ucapan mereka para ulama, hendaknya dia berbaik sangka kepada mereka. Mungkin kecerdasan kita belum sampai kepada hal itu, jangan dicela para ulamanya, tapi tanyakan kepada mereka, berbaik sangka kepada mereka. Katakan kepada diri kita, mungkin saya yang belum bisa memahaminya. Baik, jangan dicela para ulamanya. Fataraha qawlahu wa akhadha bil qawlihim, hendaknya dia membuang ucapannya sendiri dan mengambil ucapan mereka. Jika terjadi muskilah, hal yang belum jelas dari ucapan para ulama, jangan kita mendahulukan ucapan kita, dahulukan ucapan mereka. Begitu. Fatajribatu wal khibratu hum kanu ahaqqa biha wa ahlaha, pengalaman itu telah membuktikan mereka itulah orang yang berhak, mereka itulah ahlinya dalam menyelesaikan segala masalah. Sejarah telah membuktikan, Nabi, para sahabat, orang-orang alim, mereka itulah tempat untuk kita bertanya, tempat untuk mengurai masalah-masalah kita. Kalau kita selain mereka kita bertanya, ya tambah runyam. Begitu. Kemudian wa idza ikhtalafat aqwaluhum lazima qawla jumhurihim, jika ucapan para ulama itu berselisih, ucapan orang-orang yang berilmu itu berselisih, pegangilah ucapan mayoritas mereka, jumhur mereka. Itharan lissalamati, demi mendapatkan keselamatan, fassalamatu la ya'diluha syai'un, karena keselamatan itu tidak ada yang bisa menandinginya. Kalau kita lihat masalah fikih ini, banyak perselisihan ulama. Bagaimana kita memilihnya? Pilih jumhur mereka, mayoritas mereka milih pendapat apa, itu kita pilih demi mendapatkan keselamatan, karena keselamatan itu tidak ada yang menandinginya sesuatu apapun. Kemudian dia katakan, wa man ahsana qawla Ibnu Asim fi Murtaqal Usul, berkata alangkah bagusnya ucapan Ibnu Asim dalam Murtaqal Usul, kitab Murtaqal Usul, wa wajibun fi mushkilatil fahmi tahsinul dhanna bi ahli ilmi, kewajiban bagi santri ketika ada muskilah dalam pemahamannya, memahami ucapan sebuah kitab misalnya atau ceramah seorang guru, maka hendaknya kita berbaik sangka kepada mereka. Jangan kita salahkan mereka. Yang salah itu pemahaman kita, belum sampai kepada ilmu tersebut. Syekhnya nggak paham, dia nggak paham itu dia sendiri, bukan siapa, bukan syekhnya. Hendaknya kita berbaik sangka. Kalau kita belum paham, buat tanya kepada syekhnya, tadi sudah kita bahas ya, atau bertanya kepada teman kita yang sudah paham, ini maksudnya apa sih? Jangan celah syekhnya, jangan celah ustadznya. Baik. Kemudian wa min jumlatil mushkilati raddu zalatil ulama,
Dan di antara perkara yang muskilah, perkara yang sulit adalah meluruskan kesalahan-kesalahan para ulama, wal maqalatil batilati ahli bid'ah wal mukhalifin, dan membantah ucapan-ucapan orang-orang yang batil dari kalangan ahli bid'ah, atau ucapan-ucapan yang batil dari kalangan ahli bid'ah yang menyisihi sunnah. Fa innama yatakallamu fiha al-ulama'ur rasihun, hanyalah yang berbicara dalam masalah tadi adalah para ulama yang ilmunya kokoh. Mungkin sulit bagi kita untuk menerangkan ketergelinciran atau kesalahan para ulama, membantah ahli bidah, mungkin sulit bagi kita. Maka ini kita serahkan kepada para ulama, mereka yang ilmunya sudah mapan, mereka ilmunya sudah kokoh. Hal ini dijelaskan oleh Imam Syatibi dalam Muwafaqat dan Ibnu Rajab dalam Jami' al-Ulum wal Hikam. Fajadatu salimatu, maka jalan yang selamat itu irduha 'ala al-ulama'ir rasihin, menyerahkan semua perkara yang muskilah, perkara yang belum jelas atau masalah-masalah kita kepada para ulama yang kokoh ilmunya, wal istimsaku biqaulihim fiha, dan berpegang teguh dengan ucapan mereka. Ya, baik. Supaya kita selamat. Jadi mengembalikan semua masalah problematika kita dalam urusan agama, dalam urusan dunia kepada ahlinya. Jangan kita kepada ahli-ahli yang lain, nanti tambah runyam. Satu-satunya kembalikan kepada para ulama, karena mereka adalah pewaris para nabi, pewaris Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Itu selesai kita makkit yang ke-15, mengembalikan segala muskilah kepada ahlinya. Mungkin itu jamaah yang bisa saya sampaikan. 3 saja ya makkit, mudah-mudahan sedikit demi sedikit bisa dipahami, bisa kita amalkan, ya, membuahkan amal yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.